Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-muridku semua ya. Ketemu lagi di sini dengan Bu Esti. Kita akan membahas materi, sebenarnya masih sama dengan yang kemarin ya, materi tentang bagaimana belajar atau mengembangkan kebiasaan belajar yang efektif ya. Jadi kita masih mengupas itu, tapi di sini karena sudah pertemuan kedua kita mengembangkannya. Bagaimana sih cara belajar yang efektif itu, ya kan? Oke, langsung saja. Sebaiknya kita harus bisa menghindari gangguan-gangguan dalam belajar ini ya, untuk agar tujuan belajar efektif itu tercapai. Nah, apa saja sih yang termasuk gangguan-gangguan dalam belajar? Oke, di sini BSD punya beberapa poin ya. Salah satunya adalah kemampuan belajar yang rendah. Karena apa? Kemampuan belajar satu orang dengan yang lain memang berbeda, ya kan? Jadi tinggi rendahnya kemampuan belajar seseorang satu ditentukan oleh memang IQ-nya berbeda. Kemudian yang kedua karena memang tipe belajarnya yang berbeda. Karena tipe belajar kan ada tiga ya, auditory, kinestetik, dan visual. Jadi tiga itu nanti yang mempengaruhi kemampuan belajar seseorang itu berbeda. Oke, kemudian yang berikutnya adalah tidak dapat konsentrasi. Ini tergantung lingkungan kalian. Kalau kalian tempat tinggalnya itu kemungkinan besar ada di kawasan yang padat penduduk, industrial, ramai gitu ya. Itu sangat berpengaruh pada konsentrasi belajar kalian. Atau juga bisa jadi faktor keluarga. Misalnya orang tua di rumah punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak mendukung proses belajar mengajar anaknya. Bisa jadi juga menjadi pemicu kalian tidak bisa konsentrasi misalnya, atau apa namanya, kesehatan yang sedang terganggu. Nah, itu juga mempengaruhi konsentrasi belajar kalian. Kemudian yang ketiga adalah kebiasaan buruk atau malas. Nah, sebenarnya kebiasaan buruk ini bisa dirubah ya, selama kalian masih punya niat untuk jadi lebih baik atau merubahnya, itu sebenarnya bisa dirubah. Dan itu butuh ketelatenan, tidak langsung serta-merta atau instan ya anak-anak. Jadi memang harus diawali atau dibiasakan sejak dini. Kemudian yang keempat, rasa pesimis atau rendah diri. Misalnya kalian diberi tugas ini oleh Bapak Ibu guru. Kalian belum-belum sudah, pasti aku tidak bisa, itu susah, begini begitu. Jadi belum-belum kalian sudah pesimis atau merasa tidak mampu, padahal kalian belum mencobanya. Oke, jadi yang seperti ini memang harus dihindari ya. Kalau ada tugas ya dicoba dulu. Kalau tidak bisa tanya. Nah, seperti itu. Jangan kok pesimis atau merasa tidak bisa sebelum memulainya. Oke, yang kelima adalah mempunyai sikap yang negatif. Misalnya apa? Ini hampir sama ya, hampir sama tapi beda sama pesimis. Sikap negatif itu misalnya negative thinking. Jadi belum-belum sudah nanti saya begini dikatakan teman saya begitu, nanti saya begini jangan-jangan seperti ini. Nah, seperti itu adalah sifat-sifat yang sebenarnya tidak baik atau mengganggu kalian untuk maju. Jadi sebaiknya dihindari. Oke. Kemudian yang terakhir adalah gangguan-gangguan dalam belajar. Satu tadi ada apa? Lingkungan ya, lingkungan. Yang kedua bisa jadi kesehatan kalian, itu juga pengaruh sekali, atau hal-hal yang bisa mengganggu dalam belajar. Jadi kalian harus bisa menghindari itu semua. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah apakah aku sudah melakukan hal seperti ini ya agar belajarku itu efektif? Coba kita cek ya. Coba kita cek. Sudah belajarkah secara rutin? Sudah apa belum? Itu yang tahu kalian sendiri. Sudahkah kalian membuat jadwal, punya jadwal rutin dan menepatinya atau mentaati jadwal yang sudah kalian buat? Nah, itu butuh komitmen ya. Nah, jadi komitmen kalian untuk menepati apa yang sudah kalian buat. Oke. Yang berikutnya adalah membaca bahan secara keseluruhan. Jadi di sini kalian memang harus apa namanya, belajar untuk menjadi netizen yang bijak, apalagi di masa-masa daring. Bapak Ibu guru itu kalau memberikan materi kan juga diposting secara online, jadi kalian harus membacanya urut gitu ya, dibaca semua dulu, dipahami, kemudian dari yang penting, bagian yang keseluruhan, kemudian baru yang paling penting ya. Dari yang penting-penting itu kita menuju ke yang ketiga, yaitu buatlah ringkasan. Nah, ringkasan ini akan memudahkan kita untuk
mempelajari atau memahami apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu guru. Jadi kita bisa belajar yang penting-penting aja gitu poin-poinnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah dapat mengambil kesimpulan dari apa yang telah dipelajari. Menyimpulkan. Jadi ya hampir mirip dengan membuat ringkasan, tapi ini menyimpulkan lebih ringkas lagi dari yang nomor 3 atau membuat ringkasan tadi. Kemudian yang terakhir adalah banyak latihan mengerjakan soal-soal ya, terutama soal-soal yang membutuhkan perhitungan atau apa ya, matematika, ilmu pasti gitu ya, yang jawabannya itu juga pasti. Misalnya matematika, fisika, gitu kan membutuhkan hitungan, jadi kalian memang harus latihan mengerjakan soal atau menyelesaikan soal-soal yang disampaikan atau yang diberikan Bapak Ibu guru. Jadi tidak bisa cuma dibayangkan atau kira-kira jawabannya ini deh, itu nggak bisa. Jadi memang harus benar dihitung ya. Nah itu membutuhkan latihan-latihan soal. Kemudian yang berikutnya, oke, kita akan tahu belajar kita sudah efektif atau belum, itu indikatornya atau kriterianya adalah ini ya. Satu, ada perubahan-perubahan pengetahuan atau kognitif yang dulunya tidak tahu kemudian menjadi tahu. Berarti kita sudah belajar ini. Intinya belajar itu kan adanya perubahan. Kalau tidak ada perubahan ke arah lebih baik, maksud saya itu berarti kita belum belajar ya. Nah, itu ada 3, pengetahuan, perubahan sikap, dan perubahan keterampilan. Nah, perubahan sikap nih yang kedua ya. Perubahan sikap yang seperti apa? Contohnya adalah, misalnya begini, ketika kamu itu kalian atau kamu misalnya bicaranya itu agak kasar gitu ya, agak kotor gitu ya, karena belum diberikan materi-materi seperti yang di SMP, misalnya tata krama dan sebagainya. Nah, ketika kalian sudah SMP diberikan materi itu, akhirnya ada perubahan sikap. Sudah mengetahui tata krama, jadi yang dulunya omongannya tidak baik, sekarang sudah lebih baik, tidak ngomong kasar lagi gitu ya. Itu berarti adanya perubahan dari negatif menjadi positif gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah perubahan keterampilan. Misalnya apa ini anak-anak? Dari tidak terampil menjadi terampil. Misalnya ketika SD sebelum SMP kalian mungkin tidak mengenal yang namanya komputer. Nah, ketika di SMP kalian diberikan materi TIK kan. Nah, di situ kalian bisa mempelajari bagaimana sih cara kerja komputer, sedikit-sedikit tahu bagian-bagian di komputer itu apa. Oh, ini namanya kursor. Oh, ini namanya apa namanya layar, oh ini namanya flash disk dan sebagainya, oh ini namanya desktop, oh ini namanya itu. Jadi kalian tahu apa sih itu komputer dan kalian lebih sedikit mengenal IT atau terampil bahkan bisa menggunakannya dengan baik. Nah itu contoh perubahan dari tidak terampil menjadi terampil. Oke. Jadi begitu ya. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan untuk materi kali ini. Untuk materi berikutnya nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa chat atau WA langsung ke Besti. Nanti kita bahas bersama-sama. Kita nanti buka chat ya, chat langsung. Jadi teman juga bisa melihat apa yang kalian tanyakan dan bisa saling memberi masukan. Gitu ya. Mungkin itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.